Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Jai, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya kita yel-yel dulu biar tambah semangat. Minduren sawit, maju untuk prestasi. Yes, 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 bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas kerjasama dalam keragaman. Materi PKN tema 1, subtema 2. Silakan dibuka bupenanya halaman 29. Sudah? Nah, kita baca dulu materinya. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi tujuannya sudah disepakati di awal. Kerjasama memiliki banyak manfaat. Nah, ini adalah manfaat dari kerjasama. 1. Meringankan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, ini dengan kerjasama yang tadinya harus dilakukan selama seharian penuh, dengan kerjasama 5 orang bisa 1 jam selesai. Nah, ini bisa mempercepat pekerjaan. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya kerjasama, kita merasa lebih akrab, merasa lebih bersatu ya, bersatu. Jadi menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong menolong. Karena sudah akrab, jadi ketika teman kita kesulitan, kita dengan senang hati menolong ya. Begitu juga ketika kita sedang kesulitan, karena sering bekerja sama, sering melakukan pekerjaan bersama-sama, nah teman kita akan menolong kita, seperti itu. Jadi rasa tolong menolong ini akan kuat. Kita akan menjadi kita akan merasa saling membutuhkan, seperti itu. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah, di lingkungan rumah, di sarana ibadah, di masjid, di musola, bisa kita melakukan kerjasama seperti itu. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah, nah ini bentuk kerjasama di sekolah. Pertama, kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Piket, membersihkan kelas. Ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kompak dan penuh semangat. Jadi kompak, kerjasamanya harus kompak, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh pas piket misalnya ada 4 orang, yang 2 orang ngobrol doang, yang 2 orang kerja. Nah, nggak boleh, harus kompak, semuanya kerja, semuanya mendapatkan tugas. Dan penuh semangat, nggak males-malesan gitu. Nggak sambil ngegrundel bahasanya. Curhat, nih capek nih gue nih, abis ngapain. Nah, nggak boleh kayak gitu. Nah, ini ada gambarnya. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Jadi kerja bakti adalah contoh dari keragaman. Kita lanjut. Bentuk kerjasama di kelas. Kalau tadi di sekolah, sekarang di kelas nih. Fokus di kelas. Kerjasama juga dapat dilakukan di kelas seperti contoh berikut. Nah, contohnya nomor 1 ada piket kelas. Nah, ini biasanya kalau normal kita setiap pulang sekolah, setiap jam sekolah selesai, kita ada piket membersihkan sampah,
membersihkan papan tulis, menghapus papan tulis, ada yang membersihkan jendela dengan kemoceng, nah, seperti itu. Piket kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Nah, ini contoh kegiatan kerjasama. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat setelah pulang sekolah. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Di jadwal hari ini siapa-siapa, besok siapa-siapa, dan semuanya harus kebagian. Piket kelas memiliki manfaat. Nah, ini manfaatnya, yaitu membuat kelas menjadi bersih, pasti. Melatih kerjasama siswa. Nah, ini melatih kerjasama, kekompakan, meningkatkan semangat belajar. Kalau kelasnya bersih, belajarnya jadi semangat. Kalau kelasnya tertata dengan rapi, belajarnya jadi semangat, jadi nyaman di kelas. Nomor 2, mengumpulkan sumbangan. Nah, ini. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Misalnya ketika ada teman kita yang terkena bencana banjir. Nah, ini kita mengumpulkan sumbangan untuk membantu meringankan bebannya. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian layak. Pakaian layak pakai, pakaian yang masih bisa dipakai. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Setelah dikumpulkan teman-teman sekelas, nah baru diberikan. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk makanan, maupun pakaian yang layak pakai. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Nah, ini tujuannya membantu meringankan. Mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kamu pasti pernah mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama, jadi harus kerjasama. Nggak cuma satu orang yang ngerjain, nggak cuma satu orang yang mikir, nggak cuma beberapa orang, 2 orang doang yang ngerjain, yang satu mikir, yang satu nulis, yang lainnya cuma ngeliatin aja. Nah, itu jangan. Semuanya supaya bisa bekerja, mendapatkan tugasnya masing-masing. Pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Nah, ini lebih cepat selesai. Yang satu mikir, yang satu nulis. Yang satu bertanya ke guru kalau ada yang tidak dimengerti, seperti itu. Atau dibagi, misalnya dapat tugas kelompok nomor 1 sampai 5. Nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3 si C. Nah, seperti itu. Lebih cepat. Tugas kelompok banyak jenisnya, yaitu diskusi, membuat prakarya, nah ini membuat karya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Jadi biasanya pertama diskusi dulu, setelah itu dipresentasikan. Atau kerjasama membuat suatu karya. Misalnya ada tugas IPA bikin rangkaian listrik, wah itu kelas 5. Nah itu harus kerjasama antar anggota kelompok, seperti itu. Kita lanjut. Kerjasama di lingkungan rumah. Nah ini, di lingkungan rumah kita, apa aja sih kerjasama yang bisa dilakukan? Ada yang namanya ronda. Kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi keliling lingkungan rumah pada malam hari. Tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jadi menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kalau ada orang asing yang berkeliaran di malam hari, nah perlu kita tegur, perlu kita perhatikan. Karena mungkin dia ingin melakukan tindak kejahatan. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan bermotor. Nah, ini biasanya di kampung-kampung masih jalan kaki, bawa kentongan, bawa sarung. Nah, itu ya, di kampung-kampung masih ada ronda malam. Setiap malam warga bergiliran. Nah, jadi di jadwal
si A, si B, si C hari Senin, si D, si E, si F hari Selasa. Nah, tujuannya supaya sama semuanya kebagian giliran untuk ronda malam. Karena pasti semuanya juga ingin istirahat, ingin tidur. Nah, dibagi 1 minggu 1 kali ronda malam supaya tidak memberatkan. Nah, ini tujuannya untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat supaya tidak ada tindak kejahatan. Kalau sekarang ada Siskamling yang jaga malamnya apa disebutnya Satpam. Siskamling itu yang jaga malamnya Satpam, atau kalau yang sudah tinggal di komplek-komplek udah ada yang jaga malamnya security. Nah, sekarang lebih enak. Tapi kalau di kampung-kampung kegiatan ronda malam ini lebih mengakrabkan karena ketika ronda malam banyak ngobrol, main catur seperti itu ya, selain keliling kampungnya dan menjaga keamanan lingkungan, bisa meningkatkan kerukunan dan keakraban antar warga. Yang kedua adalah kerja bakti. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Jadi dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Dari kita untuk kita. Membersihkan sampah yang menyumbat di sekolah, di selokan. Kok di sekolah gimana sih? Nah, jadi pertama ada contohnya membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Karena kalau banjir nggak mungkin satu rumah doang yang banjir, pasti 2, 3, atau bahkan 1 RT yang kebanjiran. Jadi harus dilakukan bersama-sama karena menyangkut kepentingan bersama. 2, memperbaiki jalan. Jalan yang rusak diperbaiki, jalan yang bolong ditambal, dan memperindah taman. Nah, ini taman yang indah akan membuat kita lebih nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Ini adalah contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Masih ada banyak lagi, misalnya memperbaiki musola. Ketika mau acara hari besar, kita membersihkan tempat ibadah bersama-sama, seperti itu. Ataupun menyiapkan acara khusus. Ada yang mau melaksanakan hajatan, nah warga bersama-sama bergotong royong mempersiapkannya. Lingkungan yang bersih membuat warga terbebas dari penyakit. Nah, ini kalau lingkungannya bersih, kita akan terbebas dari penyakit. Nomor 3, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, ini apabila terjadi musibah, banjir, tanah longsor. Nah, sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Merasa saling memiliki rasa tenggang rasa. Kita merasa sedih ketika seseorang terkena musibah. Ada rasa simpati. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian. Kalau sekarang ada pasukan khusus ketika terjadi bencana, namanya pasukan SAR, Search and Rescue. Nah, itu biasanya seragamnya oren-oren. Dia turun ketika terjadi bencana longsor, terjadi bencana banjir. Nah, dia turun tangan membantu. Warga juga bisa. Warga bersifat sukarela membantu warga yang terkena musibah. Keempat, persiapan hari kemerdekaan. Nah, ini dalam acara 17-an biasanya seluruh warga bekerja sama melakukan persiapan 17 Agustusan meskipun berbeda suku dan agama. Turun tangan. Para warga bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat hari kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan.
mengikat kerupuk, terus mendirikan panjat pinang. Nah, itu bisa dilakukan sama-sama dengan kerjasama. Kita lanjut. Oh, udah selesai. Nah, itu materi kita mengenai kerjasama dalam keragaman. Ini ada sebuah quotes. Sebatang panah akan mudah patah, tetapi tidak dengan 10 di dalam sebuah kemasan. Jadi, kalau mematahkan sebuah panah itu mudah, tapi kalau mematahkan 10 buah panah, nah itu sulit. Atau kalau di Indonesia ada mematahkan sebatang lidi itu mudah, tetapi mematahkan ratusan batang lidi yang diikat menjadi sapu lidi itu sulit. Nah, terima kasih. Semoga apa yang Pak sampaikan bisa kalian pahami. Semangat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.